Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 yang berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada renungan sebelumnya kita telah belajar pribadi dari seorang Yabes yang dicatat oleh Alkitab, bahwa dia adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Yabes adalah manusia istimewa di hadapan Allah, dan yang setia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yabes telah menunjukkan kepada kita bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepada Tuhan dan maksudnya di dunia ini, dan sebagai hasil dari ketekunan kita menjalani berbagai proses hidup yang Tuhan tetapkan untuk kita lewati. Sebenarnya bagian ayat ini sering menjadi sorotan orang Kristen. Ada yang menyatakan bahwa doa ini masih relevan dan harus menjadi doa setiap orang percaya. Mereka menyatakan bahwa Tuhan berkenan atas doa seperti ini dan pasti mengabulkannya. Doa ini sangat disukai oleh penganut teologi sukses. Di sisi lain ada yang menyatakan bahwa doa ini tidak lagi menjadi doa orang percaya saat ini. Mereka melihat kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan orang Kristen untuk berdoa, meminta makanan secukupnya untuk hari ini. Mereka berpendapat bahwa ini adalah doa yang berlaku hanya dalam masa perjanjian lama. Yang terpenting bukanlah relevan atau tidaknya, namun apakah doa kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dalam hal ini kita kembali menyoroti seruan doa dari Yabes, supaya Allah yang ia sembah memperluas daerahnya. Artinya, Yabes berdoa supaya Allah memperluas daerah atau wilayahnya secara geografis. Sebuah doa yang diucapkan dengan keyakinan dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dari sini kita memahami bahwa cakupan doa Yabes dalam berkat yang ia terima dari Tuhan adalah bagaimana Allah mengangkat Yabes menjadi seorang yang terpandang di antara kaum keluarganya. Dan Allah juga memperbesar kapasitas berkat untuk Yabes melalui tanah-tanah
yang ia kuasai. Sepertinya Yabes adalah salah satu crazy rich dalam perjanjian lama. Apa yang Yabes lakukan setelah berdoa? Yabes mulai bertindak, dan dia tidak berdiam diri. Banyak orang telah berdoa kepada Allah, tetapi berhenti dan tidak bertindak seperti yang mereka doakan. Artinya, setelah berdoa, Yabes mulai bangkit, bekerja dan berkarya. Dengan suatu keyakinan Allah menolong dan menyertainya. Kemampuan atau kekuatan ini diberikan oleh Allah yang ia percayai. Sebab sebelumnya kepada umat Israel Allah berfirman dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 yang mengatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin sehingga mendapatkan hasil, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga. Alkitab menganjurkan kita untuk tidak menjadi orang yang malas, karena kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan rajin, kreatif, inovatif, dan bekerja dengan cerdas. Ada banyak orang sebenarnya berkecukupan jika mereka tidak membiarkan sifat malas menguasai mereka. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Dengan melihat kesungguh-sungguhan hati dari Yabes dalam segala upaya dan seruannya kepada Tuhan, maka kita bisa belajar 3 hal dalam pengabulan doa dari Tuhan, yaitu yang pertama, teruslah mengandalkan Tuhan dalam segala jalan hidup kita, karena Dialah sumber kekuatan dan kemampuan kita untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Seringkali dalam kehidupan ini manusia merasa mampu menjalani segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Terlebih ketika ia memiliki kemampuan, pengalaman, atau sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keberhasilan yang sejati tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sehingga ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan, pekerjaan, pelayanan, dan rencana hidup kita, maka kita sedang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan bukan sekedar sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Sebab pada akhirnya semua kemampuan, hikmat, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga sikap mengandalkan Tuhan bukan hanya menjadi sebuah ucapan, tetapi harus menjadi gaya hidup yang nyata dalam keseharian kita, di mana kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat, menyerahkan setiap langkah kepada Tuhan, dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memimpin kita melewati setiap proses kehidupan menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yabes dalam hal pengabulan doa dari Tuhan, yaitu Allah adalah pribadi yang setia dengan janjinya selama kita setia dan konsisten dengan seruan doa kita. Kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya merupakan salah satu dasar pengharapan yang paling kuat bagi setiap orang percaya. Sebab sepanjang sejarah Alkitab kita dapat melihat bagaimana Tuhan tidak pernah gagal menepati apa yang telah Ia firmankan kepada umat-Nya. Sekalipun seringkali manusia
mengalami keraguan, kelelahan, atau bahkan hampir menyerah dalam penantian terhadap jawaban doa mereka. Namun Tuhan tetap bekerja dalam waktu dan caranya sendiri yang sempurna, sehingga ketika kita terus setia datang kepada Tuhan dalam doa, tetap berharap kepada Tuhan, dan tidak berhenti mempercayai kebaikan Tuhan, maka kita sedang belajar untuk membangun hubungan iman yang semakin dewasa dengan Tuhan. Karena doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga tentang membangun ketekunan iman, kesabaran, dan kepercayaan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mendengar setiap seruan doa umat-Nya, dan yang pada waktunya akan menggenapi setiap rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jika Allah belum mengabulkan doa kita, milikilah hati yang siap untuk melihat Allah melakukan sesuatu yang ternyata lebih baik dari apa yang kita doakan. Dalam perjalanan iman kita, seringkali kita memiliki keinginan, rencana, dan harapan tertentu yang kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Namun tidak semua doa dijawab Tuhan dengan cara yang kita bayangkan atau dalam waktu yang kita harapkan. Dan pada saat-saat seperti ini, kita mungkin merasa kecewa, merasa bingung, atau bahkan mempertanyakan mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Tetapi melalui pengalaman iman, banyak orang percaya belajar bahwa Tuhan seringkali memiliki rencana yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika kita belajar untuk mempercayai hikmat Tuhan di atas pemahaman kita sendiri, kita akan memiliki hati yang tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap proses kehidupan kita, mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi masa depan kita, karena Tuhan tidak pernah lalai terhadap doa anak-anak-Nya, melainkan Tuhan menjawab dengan cara yang paling tepat menurut kehendak dan rencananya yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mari kerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan, sehingga setiap doa-doa kita, harapan-harapan kita boleh terkabul di hadapan Tuhan. Dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhanlah sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau menjadi orang percaya yang terus berdoa dan bertindak dalam segala hal yang kita doakan, sehingga mampu melihat Allah mengabulkan doa kita dengan berbagai cara yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat berkat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang mendengar setiap doa umat-Mu.
Terima kasih untuk teladan iman dari Yabes yang mengajarkan kami untuk datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh dan percaya kepada kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak dengan iman, bekerja dengan rajin, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuatkanlah hati kami ketika kami sedang menantikan jawaban doa, dan tolonglah kami untuk selalu percaya bahwa rencana-Mu Tuhan selalu lebih baik dari rencana kami. Pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.